Hai, aku Nike. Kali ini Living Loving ada di Bogor, tepatnya di sebuah rumah yang didesain oleh Wiyoga Nurdiansyah Architects. Rumah dengan luas 406 meter ini berdiri di atas lahan 214 meter persegi. Terdiri dari 3 lantai yang jadi pemisah antara area servis, komunal, dan private. Selain menyesuaikan kebutuhan penghuninya yang keluarga muda, desain rumah ini juga merespon lingkungan sekitar yang masih asri. Sebelum masuk rumah ini, aku mau ngingetin teman-teman buat subscribe Living Loving Net. Sekarang kita masuk yuk! Hai Nike, apa kabar? Baik. Ayo masuk yuk. Ayo masuk. Ya. Mas Yoga, sebelum ngebahas rumah ini nih lebih detail, boleh diceritain sedikit nggak tentang firma arsiteknya? Oke, nama studio kita Wiyoga Nurdiansyah Architects. Kita mostly ngerjain residensial. Emang ada beberapa komersil juga, cuman nggak banyak. Terus ya banyak kan memang juga proyek-proyek developer kita juga ngerjain. Jadi kurang lebih proyeknya seperti itu sih. Oke, sejak tahun berapa tuh, Mas? Kita start dari 2018, nama kantor kita mulai berdiri sendiri. Sebelumnya kan memang berpartner dengan teman-teman yang lain ya. Oke. Nah, kalau soal rumah ini nih, sebelum bahas konsepnya, boleh ceritain dulu nggak penghuni rumahnya siapa aja? Penghuni rumah ini pasangan keluarga muda, suami istri dengan 2 orang anak. Kebutuhannya sebenarnya cukup sederhana, seperti kebutuhan sebuah rumah pada umumnya. Tapi sebetulnya dari awal pemilik menginginkan privasi yang cukup, sehingga kalau Nike lihat kan dari luar tuh cukup blocking ya, cukup tertutup. Nah itu sih sebetulnya yang mereka minta kata pertama yang dari awal seperti itu. Oke. Nah pada saat datang nih ke Mas Yoga pertama kali nih, itu tuh apa sih briefnya atau keyword dari penghuni? Sebenarnya modern ya, kata pertama sih mungkin modern, terus raw. Mereka memang seneng kayak material yang secara tekstur lebih keluar, lebih kelihatan. Itu makanya kita terjemahkan dalam bentuk bata dan beton. Terus yang tadi kita bahas di awal bahwa mereka ingin privasi yang cukup, sehingga kalau kita lihat secara layout, semua orientasinya ke dalam. Jadi nggak ada opening yang cukup besar ke arah luar. Jadi dari luar tuh nggak kelihatan banyak isi rumahnya kayak apa gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat dari luar tadi kan rumahnya cukup tinggi ya. Nah, pembagian ruang atau pembagian area di rumah ini tuh seperti apa secara umum? Ya, sebetulnya karena tanahnya juga nggak terlalu besar, 200 meteran. Nah, kita ingin gimana caranya tetap spesies ya, makanya di tanah seperti itu. Makanya kita akhirnya bagi 3. Lantai dasar itu servis, garasi, ada ruang gym juga, terus ada maid quarters, terus lantai 2 baru ruang komunalnya nih. Lantai 2 tuh yang kita berdiri di sini. Ya? Ada teras besar, ini ada living room sama kamar tidur tamu. Di lantai 3 semua kamar sama ruang kerja kecil gitu. Oke. Nah, sekarang aku penasaran nih, pengen lihat bagian dalam. Yuk, kita masuk yuk. Oke. Mas Yoga, kenapa sih kita tuh tadi kan, atau tamu atau penghuni itu ketika masuk ke rumah tuh langsung diarahinnya ke lantai 2? Biasanya kan lantai 1 dulu gitu. Karena kan kebanyakan ruang komunalnya di lantai 2 ya. Jadi saya mau arahkan mereka langsung naik menggunakan rem tuh, tadi kita naik langsung ke sini. Jadi begitu masuk tuh ketemu teras besar yang tadi yang di sebelah, terus masuk ke living room, dining room, sama pantry. Nah si teras ini tuh sebetulnya extensionnya dari living room nih. Makanya kalau ada keluarga langsung naik kan lebih enak ya, langsung naik ke area teras ini, ke living room. Jadi seolah-olah nggak ada perbedaan lantai dari bawah kita tahu-tahu udah lantai 2 gitu. Kayak gitu sih sebenarnya konsepnya. Oke. Sementara kan
tadi disebut kalau servis di lantai 1. Nah itu kenapa Mas? Ini agak-agak nggak biasa sih di sebuah rumah tuh servis Biasanya di di lantai atas 1, ya, biasanya ya. di atas tuh. Nah, kita ingin ngebalik itu tuh, persepsi bahwa servis tuh mesti jauh, mesti di atas gitu. Jadi kita pikir sebetulnya sekarang ya dengan mungkin orang banyak paket, ojek online dan lain-lain tuh menurut saya justru servis tuh sebisa mungkin dekat dengan luar sehingga sekaligus juga dia bisa ngelihat gitu ke sekeliling di bawah ada apa aja. Lalu yang kedua secara memindahkan barang dan lain-lain jauh lebih mudah. Kita kadang kan ngangkat mesin cuci ke lantai 3 juga PR banget ya. Betul. Jadi kayak hal-hal kayak gitu coba kita pikirkan sehingga sebetulnya kalau bisa tuh area service, area maid dan lain tuh di bawah cukup nyaman buat mereka juga dapat matahari langsung gitu. Oke, menarik banget sih Ya, konsep ya. ini. Nah kalau di lantai ini tuh ada area dan ruangan apa aja? Di lantai 2 itu kita ada, tadi pertama kali masuk teras. Teras ini kita sengaja buat terbuka. Jadi karena Bogor juga mungkin cuacanya masih enak ya. Jadi flow angin kita biarkan terbuka, ada kipas saja di teras. Bahannya kita pakai kayu ulin buat lantai. Lalu aksen yang dari luar yang raw material kita tarik juga ke dalam, ada bata. Lalu kita masuk ke sini ada ruang TV, ruang makan sama pantry. Ini sebenarnya homogeneous style aja. Di sini jauh lebih simple. Lalu ada kamar tidur tamu. Jadi kalau mungkin orang tua datang, saudara datang, mereka bisa nginep di sini. Tapi secara akses mudah dan dekat ke living room gitu. Kayak gitu sih sebenarnya di lantai ini. Oke. Baik. Kita mau ke atas, lantai Boleh 3? dong. Yuk. Mas Yoga, kalau di lantai ini tuh ada ruangan apa aja? Jadi di lantai 3 ini kita ada kamar tidur utama, kamar anak dan ruang kerja. Nah, kamar tidur utama itu lengkap sama master bathroom, sama walk-in closet. Nah, dia juga punya akses ke balkon nih langsung. Nah, dari balkon itu dia kayak punya shortcut ke ruang kerja. Jadi nanti kalau kita lihat dari walk-in closet tuh kita keluar dulu baru ke ruang kerja. Jadi kayak seolah kalau kita mau kerja tuh kayak keluar rumah dulu baru masuk ke ruang kerjanya gitu. Jadi sengaja kita pisahkan biar secara hubungan ruangnya jadi seolah-olah punya jarak gitu ya. Ya. Jadi mana yang khusus untuk istirahat, mana yang untuk bekerja, karena kebetulan pemilik rumah juga cukup sering kerja di rumah online gitu, sehingga kebutuhan ruang kerja yang cukup dekat dengan kamar tidur juga cukup penting gitu. Tapi tetap terpisah. Tetap terpisah. Jangan sampai kerjanya di dalam kamar karena buat istirahat. Betul, jangan sampai mengganggu juga mungkin istri atau anaknya yang kebetulan masih kecil terganggu juga gitu. Jadi idenya seperti itu. Gitu. Oke. Lalu di sayap yang sebelahnya kita ada 2 kamar anak, 1 musola, ada 1 WC anak juga, dan yang menarik tuh kita buat pantry kecil nih di sini karena kebetulan masih punya balita ya, jadi untuk keperluan susu dan lain mereka nggak usah turun ke bawah. Gitu. Kalau aku perhatiin nih Mas, dari mulai kita masuk ke dalam rumah itu, terus tadi naik juga, aku tuh ngelihat ada taman besar di dalam rumah yang jadi center of the house ya, bisa dibilang. Boleh diceritain nggak tentang taman ini? Ya, itu nyambung dari pembicaraan kita tadi tuh, bahwa pemilik rumah kan memang ingin rumahnya tertutup ya, karena kan seperti kita tahu pemilik rumah juga berhijab, jadi ingin privasi yang lebih, sehingga menurut kita idenya adalah menempatkan taman di tengah sebagai center point-nya gitu. Sehingga taman ini menjadi kayak paru-paru ya buat semua rumahnya gitu. Jadi kalau kita buka jendela semua, hampir semua kamar dapat
pencahayaan dan penghawaan alami. Itu sih sebetulnya fungsi utamanya. Kita juga tambahkan kolam kecil tadi di bawah, di lantai 2 tuh, itu juga harapan kita sih bisa nge-generate udara yang lebih bersih ya. Karena kan mungkin walaupun di Bogor udaranya cukup nyaman, cukup enak, tapi tetap akhir-akhir ini udara kita nggak terlalu bagus juga kan. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau dilihat kan emang rumah ini kan bukaannya cukup banyak nih. Gimana tuh strateginya supaya penghuni rumah tuh tetap nyaman beraktivitas di segala cuaca? Ya, memang ketika banyak opening itu banyak kelebihan, banyak kekurangan ya. Iya. Pasti gitu. Nah, kita antisipasi itu memang dari awal. Mungkin penggunaan bahan kusen juga penting ya, harus kusen aluminium sehingga tahan terhadap cuaca, terhadap air, terhadap panas, hujan, dan lain-lain gitu. Jadi menurut kita kayaknya cukup aman menggunakan aluminium. Lalu openingnya detailnya seperti apa, mana aja nih yang berpotensi air masuk, kita coba kerjakan detailnya dengan baik sehingga nggak ada air yang masuk saat hujan besar gitu. Itu beberapa memang di studio coba kita pikirkan, dan tentu ada kolaborasi juga sama kontraktor sih. Ada di lapangan pasti ada dinamika gitu ya. Nah, akhirnya kita perbaiki beberapa, ini ternyata masih ada yang kurang bagus, air masih masuk. Nanti kalau kita perhatikan ada detail-detail kecil, kenapa di pintunya ada kayak seperti list kecil. Nah, itu tuh penyempurnaan yang terus kita lakukan agar pemilik rumah juga cukup nyaman saat cuacanya kurang bagus gitu. Oke. Jadi memang dari desain sampai akhirnya eksekusi dan proses dibangun itu ya wajar aja ada perubahan-perubahan menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lokasi gitu ya. Betul. Karena ternyata kan di lapangan juga banyak feedback ya dari kontraktor kita bahwa oh ini ternyata gini, kemarin ada hujan, kemarin ada panas, jadi oh coba Pak kita sempurnakan ini dan ya alhamdulillah berhasil gitu. Nah, pengen lihat balkonnya deh, tadi belum sempet lihat. Ke depan yuk, ayo kita Bang. Oke. Kalau material di rumah ini nih, kalau aku perhatiin kan terutama material kayak finishing yang ada di dinding atau di lantai. Nah itu tuh biasanya suggestionnya dari Mas Yoga atau dari pemilik rumah nih kalau yang rumah ini? Di kasus ini dari kita sih, karena emang klien kan cukup ngasih kebebasan buat kita buat berkreasi gitu. Akhirnya kita pilih 3 bahan, jadi ada bata, ada kayu, sama ada beton expose. Nah, masing-masing bahan ini tuh sebetulnya kita expose semua untuk menampilkan karakter masing-masing bahannya. Jadi nggak ada satu bahan pun yang kita finish. Jadi karena kan dari awal juga pemilik ingin raw material. Jadi malah yang ide awal tuh batanya dicat hitam gitu. Terus terakhir pas lihat kok bagusan merah ya gitu. Terus Harvey akhirnya mau bisa Mas Yoga kayaknya lebih seru merah ya. Terus saya juga setuju, oke deh. Kayaknya merah juga lebih keluar ya, karakter rumahnya lebih, yang ide pertama tentang raw itu malah lebih terlihat gitu secara arsitektur, dan saya setuju gitu. Oke. Nah, ngomongin soal bata nih, kalau aku perhatiin lebih dekat kan ini batanya kayaknya memang agak beda nih sama yang biasanya kami lihat lah kalau lagi berkunjung ke beberapa rumah. Terus penyusunannya juga cukup bereksperimen. Ini gimana Mas? Susah nggak sih ngebriefnya, kasih tahu kontraktor, atau mungkin apakah perlu tukang yang lebih paham khusus gitu? Sebenarnya ini simple sih ya, kita hanya memutar, jadi bata yang satu yang sama yang atasnya itu kita putar saling berlawanan gitu. Jadi ada yang ini kalau nggak salah 30 derajat, jadi yang bawah 30 derajat ke sisi kiri, yang ini 30 derajat ke kanan, diulang terus gitu. Nah mungkin teknisnya aja sih, awalnya tukang juga mungkin ragu dan lain-lain, tapi pertama kita mock up, penting sih menurut saya mock up buat arsitek dan klien, karena kan klien juga lihat, kita lihat gitu. Terus mungkin 1 meter kali 1 meter, nggak usah bidang besar, kita lihat. Kalau oke, baru kita langsung kerjakan semua gitu. Oh gitu. Nah, mock up itu dilakukan on the spot berarti? On the spot, di lokasi on the spot. ya? Nah, di satu sisi yang
cukup terlihat, maksudnya dari fasad gitu ya. Nah itu penting menurut saya gitu. Kan di sini ada 2 detail bata sebetulnya. Jadi yang diputer ini 30 derajat, sama yang di bawah yang flat. Yang flat juga kita coba dulu satu bidang kecil, kita foto, terus kalian lihat, kita lihat. Kalau semua oke ya jalan gitu. Oke. Wah, aku jadi penasaran nih, pengen ngobrol sama pemilik rumahnya. Aku ke bawah dulu ya Mas ya, ngobrol-ngobrol. Ya. Teman-teman, sekarang aku udah bersama Mas Harvey dan Mbak Diandra, pemilik dari rumah ini. Nah, aku mau nanya-nanya nih ke mereka. Mas Harvey, pertanyaan pertama nih. Gimana sih awalnya dan akhirnya tuh memutuskan untuk kerjasama dengan Mas Wiyoga dan tim? Awalnya tuh memang kita udah niat pengen bangun rumah. Jadi ini rumah kedua sebetulnya. Oke. Jadi semuanya tuh udah kita persiapin karena evaluasi dari rumah pertama. Karena ada kebutuhan dari rumah pertama tuh yang nggak bisa diakomodir. Terus udah kita siapin kayak kebutuhan kita tuh apa aja. Sebelum approach arsitek kita udah siapin semua. Gitu. Kebutuhan ruangan berapa gitu kan. Terus aktivitas semua ada apa aja di situ itu udah siapin. Nah, terus dari situ baru kita nyari nih arsitek siapa nih yang mau kita ajak untuk bangun rumah kita gitu kan, itu kan desain. Terus aku nyari-nyari, biasa kan sekarang banyak ya di YouTube tuh channel-channel review rumah gitu banyak ya. Ya itu berangkat dari situ. Terus ketemulah si channel Living Loving. Oh, iya. Okay. Channel Living Loving net itu, terus kita nonton kan. Ketemulah Mas Yoga waktu itu review rumahnya di Jakarta Selatan kalau nggak salah. Terus aku lihat secara desain, terus secara material gitu kan, kayak cocok deh sama tema yang mau kita bangun kayak gitu. Memang lebih yang banyak yang terekspos ya, yang raw materialnya kayak gitu, nggak banyak finishing atau apa segala macam gitu, cocok sama kita. Nah terus nggak dari situ kita compare juga, jadi ada beberapa arsitek yang kita ini ya jadi acuan, kalau nggak salah ada 3 kalau nggak salah gitu. Terus kita approach satu-satu Mbak ke IG-nya arsitek tersebut, ada 3 itu kita approach. Ada yang prosesnya ribet banget, kayak harus ngisi form apa segala macam yang banyak. Ada yang enggak gitu. Dan Mas Wiyoga itu yang salah satu pas respon lah. Lalu ngerespon gitu. Jadi setelah kita compare, kayaknya kita go with Mas Yoga deh gitu. Oke, jadi pada saat proses survei ya, risetnya memilih, itu akhirnya memutuskan tuh setelah ketemu dulu atau berdasarkan dari respon di online dulu nih? Pertama respon, terus kedua kita coba ini kan untuk step berikutnya ketemu kan, terus ngobrol waktu itu pertemuan pertama kita ketemu sama istri juga gitu kan, kita ngobrol cukup simpel dan cukup mengakomodir kebutuhan kita sih sebetulnya. Dengan penjelasan kita discuss sebentar itu kayak dapet deh gitu. Feel-nya juga ya. Dapet gitu kan. Iya, betul. Gitu. Karena kan kalau kerjasama dalam waktu yang cukup panjang ini kan harus cocok ya. Apalagi kan komunikasi. Rumah itu kan buat tempat tinggal. Ini kan rumah kedua ya, buat tempat tinggal yang lama gitu loh. Jadi kita pengen maksimal aja buat rumah ini gitu. Oke. Nah, proses dari mulai ketemu sampai akhirnya rumah ini terbangun tuh berapa lama? Kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun. Itu di luar desain, proses desain. Proses desain tuh kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya cukup cepat sih ya cukup sebenarnya. Cepat gitu, karena nggak banyak berubah. Revisi total ya? Iya. Nggak ada revisi Jadi total. setelah Mas Yoga kasih kita desain pertama tuh, dalam desain bentuk itu kita udah oke gitu. Udah cocok. Jadi nggak banyak yang berubah waktu itu. Nah yang berubah itu justru di fasad. Ada beberapa perubahan di fasad tuh yang desainnya kita nggak cocok, terus ya udah kita rubah fasadnya. Gitu. Oh, disesuaikan lagi ya sama disesuaikan keinginan lagi. kebutuhan ya. Tapi secara bentuk, tata ruang itu kita udah oke banget sih. Oke. Nah, kalau dari pada saat proses nih, pembangunan terutama, ada perubahan lagi nggak dari konsep, terus habis itu pas lagi pembangunan tuh ada yang disesuaikan nggak? Ada nih warna fasad. Oh gitu? Iya, tadinya tuh fasadnya bukan warna bata. Oh tadinya iya, tuh hitam warnanya. Oh iya, hitam? Warna hitam.
Oh Terus, gitu. ya kan didesain hitam. Iya, Terus iya. kita kan memang mau simple dan minimalis kan awalnya gitu kan. Terus pas udah lihat bentuknya kebangun, warnanya gini, kayaknya lebih warm gitu ya, lebih hangat gitu, lebih hidup gitu. Lebih hidup. Iya Kalau sih, iya, hitam iya. kan dingin banget ya. Betul, betul. Terus yaudah deh mas, nggak usah dicat gini aja. Iya, apalagi kan memang di Bogor ini kan masih asri ya, masih Iya, hijau ya. Jadi betul, kalau betul. ketemu sama yang warna terakota gini kayak Nyatu. harmonis ya. Nyatu banget gitu. Oh, I Glenn. see. Gitu. Oke. Nah, terus ini kan berarti udah tinggal kurang lebih 6 bulan nih 6 di bulan. rumah ini. Gimana nih rasanya? Mungkin Mbak Diandra mau cerita? Iya. Kalau dari saya pribadi sih sangat amat nyaman ya, nyaman. Terus juga emang yang kita butuhin udah ada, jadi bikin nggak jarang keluar rumah gitu, kecuali jadi betah ya? betah banget. Karena semua kegiatan bisa dilakukan di rumah gitu, kecuali kayak ke sekolah kayak Betul. gitu aja sih. Ah, I see. Nah, kalau Mas Hafiz sendiri gimana nih setelah 6 bulanan tinggal di sini? Sama gitu. Jadi aku kan mostly activity banyak kan di rumah juga gitu kan. Jadi memang butuh tempat yang bisa bikin nyaman buat tinggal juga buat kerja gitu. Karena kebanyakan kan kerja di rumah gitu kan. Jadi memang dengan tata ruang terus juga cross ventilation gitu kan, terus pencahayaan ini buat ini banget sih. Betah di rumah jadinya. Iya, Jadi iya. males keluar. Iya. Dan Jadi ruang malah kerja keluar. udah sebelah kamar lagi ya? Iya, tinggal keluar kamar tinggal masuk ruang kerja gitu. I see. Nah, kalau ruang favorit sendiri masing-masing di rumah ini? Kalau saya pribadi sih lebih ke komunal ya. Area dapur sampai living room tuh Iya. itu hak paten gitu. Pokoknya suka selalu di masak, situ ya? suka Oh, Iya, masak. kadang oke. suka bikin Gitu. kue kan. Kue, Jadi gitu. sambil ngeliatin anak kan jadi nggak was-was gitu. Iya. Iya. Berarti anak main di Iya, di living ruang room, living terus Mbak Diandra di dapur, enak ya Iya. sambil berkegiatan, sambil tetap bisa mantau gitu ya. Benar. Oke. Kalau Mas Harfi gimana? Sukanya di mana nih? Saya udah pasti di ruang kerja. Oh iya, betul ya. Untuk mungkin mencari uang untuk bisa mengisi rumah lagi Sama gitu di teras ya. sih. Yang favorit di teras buat baca buku gitu-gitu. Saya suka di teras sih. Iya. Nah, Menyenangkan sekali sih, dan memang benar-benar dengan taman di tengah ini tuh dan bisa diakses sama semua ruangan tuh jadi betul. adem ya. Nah, ini juga rumahnya. salah satu favorit kita nih. Oh, Maksudnya iya? pas Mas Yoga approach dengan Iya, desain yang ada inner court kayak gini, wah bagus juga ya gitu. Jadi hidup gitu dalamnya gitu. Oke. Terima kasih banyak Mas, Siap. Mbak sudah Thank you, sharing-sharing. Mbak. Teman-teman, Baik, kita Mbak. ngobrol lagi ya sama Mas Yoga. Mas Yoga, ada nggak sih ciri khas dari desainnya Mas Yoga dan tim yang dibawa ke rumah ini? Ya, mungkin banyak orang yang bilang ciri khas studio kita itu prosesi ya, sequence gitu. Jadi kayak saya seneng orang tuh mau pulang ke rumah tuh dia lewat landscape, dibelokin dulu gitu, terus naik pelan-pelan ada air. Nah, saya seneng prosesi seperti itu sih sebetulnya. Nah, itu yang menurut saya akhirnya saya bawa ke rumah ini. Jadi penghuni, tamu, ataupun ketika dia datang tuh dia nggak langsung masuk buka pintu gitu ya, tapi dia ngelewati tadi ada rem, ada suara air pelan-pelan naik gitu. Nah, akhirnya masuk ke rumah ini. Lebih ke situ sih, lebih ke saya seneng ke hal-hal seperti itu gitu. Oke. Nah, terus tadi kan pas ngobrol sama Mas Harfi sama Mbak Diandra, Mas Harfi kan cerita tuh ngontak Mas Yoganya tuh memang lewat DM Instagram gitu kan. Nah, tapi ada lagi nggak sih cara-cara lain untuk Ya. mengontak? Kita sebetulnya ada website juga. Website kita cukup update, jadi wiyoganurdiansyah.com. YouTube juga kita ada, cuman nggak terlalu update living living. Terus IG ya, paling mungkin sekarang banyak orang kan Instagram, jadi ada Instagram saya pribadi Wiyoga Nurdiansyah, ada juga Instagram studio kita Wiyoga Nurdiansyah Architects. Itu sih paling. Oke, jadi kalau teman-teman mau ngelihat project-projectnya yang terupdate itu bisa di website sama di Instagram ya, terutama ya. Ya. Oke. Terima kasih banyak Mas Yoga. Makasih Living Loving udah mampir. Iya, sama-sama. Makasih banyak teman-teman udah ngikutin House of 101 kali ini. Sampai ketemu di House of 101 berikutnya.